kasih. Saudara semua dimanapun saudara berada, kita harus senantiasa mengucap syukur, harus senantiasa tunduk dan taat, harus senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam semua aspek hidup dan kehidupan kita. Karena Tuhan adalah Tuan dan Raja di dalam kehidupan kita. Berkatnya selalu melimpah atas hidup kita. Nah, hari ini bacaan kita yang menjadi dasar perenungan dari podcast hari ini adalah 1 Korintus pasal 3 ayat 14. 1 Korintus pasal 3 ayat 14, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah." Nah, saudaraku, hal memberkati adalah perkara yang sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan adalah sumber berkat. Namun untuk memperoleh berkat Tuhan secara penuh, tidaklah semudah kita membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang kita sebagai manusia suka atau selalu mengejar berkat dari Tuhan. Tuhan tidaklah memberikan berkat asal-asalan. Karena Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada siapa saja orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 24 ayat 4 dan 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, saudara, Tuhan selalu menguji dan memproses kita. Apakah kita sudah layak dan siap untuk menerima berkat dan kelimpahannya? Sebab jika kita sendiri belum siap dan belum layak, berkat dan kelimpahan yang diberikan Tuhan kepada kita justru bisa menjadi bumerang. Fakta-fakta di dalam kehidupan kita membuktikan bahwa ada banyak orang yang mengalami kejatuhan iman dan kemudian meninggalkan Tuhan justru dalam posisi berlimpah berkat. Ada orang, ada sesama kita, ada teman, bahkan rekan keluarga kita yang menerima berkat Tuhan, kemudian tidak bertanggung jawab dengan berkat itu dan akhirnya menjadi jatuh, mengalami kejatuhan iman, bahkan kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi sombong, mengandalkan kekuatan diri sendiri dan menyalahgunakan berkat yang diterimanya itu untuk memuaskan keinginan dagingnya dan membawanya semakin jauh meninggalkan Tuhan. Abraham salah satu contoh di dalam Alkitab. Saudara perhatikan, sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati secara luar biasa, Abraham mengalami ujian dan proses dari Tuhan. Keluar dari negeri nenek moyangnya dan harus bersabar menantikan janji Tuhan perihal keturunan selama 25 tahun. Lalu diuji lagi ketika diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Saudara tahu, Yusuf juga harus melewati masa-masa sulit dalam hidupnya selama 13 tahun. Dimasukkan di dalam sumur, dijual sebagai budak di Mesir, dipenjarakan karena fitnah istri Potifar, sampai saat firman Tuhan digenapi dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas seluruh harta kepunyaannya. Saudara bisa baca apa yang dikatakan Mazmur 105 ayat 19-21. Bagaimana Tuhan memproses Yusuf dengan seluruh hidup dan kehidupannya. Saudaraku, ada proses yang harus kita lewati sebelum janji berkat Tuhan itu dinyatakan. Proses itu bisa saja singkat, tapi ada pula yang memerlukan waktu yang lama. Milikilah kerelaan untuk masuk di dalam prosesnya Tuhan, karena di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Saudaraku, tetaplah setia
dan jagalah hati kita dalam semua proses Tuhan. Sebab seperti yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, mari kita tetap tabah, kita tetap sabar, kita tetap setia, kita tetap memegang, bersandar, bergantung kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Sebab Dialah sumber kehidupan, Dialah sumber keselamatan, Dialah sumber berkat yang saudara dan saya terima setiap saat di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.